bagaimana konsep konten ditinjau dari setting akun YouTube channel? Perjelas lagi pertanyaan spesifiknya karena itu terlalu meluas. Yang mulai dari pembuatan nama akun channelnya, terinspirasinya dari mana, terus kayak tagline buat di deskripsi. Kalau nama channel sih ya nama sendiri kan, jadi nggak ada pertimbangan apa-apa. Sebetulnya dulu di awal itu kita mau pakai nama yang lain. Seingat saya dulu tuh psikologi bagi bangsa. Cuman dengan pertimbangan karena yang muncul akan banyak sayanya, jadi ya sudah nama sendiri saja. Gitu. Deskripsi dibuat sesuai dengan tujuan si akun itu dibikin. Karena kita tempo hari ingin menjadi salah satu yang memiliki kontribusi buat bangsa ini. Lalu selanjutnya kan setiap hari kan upload beberapa video. Itu ide judul setiap video. Ide judul atau tentang durasinya? Kenapa berapa kalinya? Sama judul sama Ya. durasi. Jadi awal-awal dulu saya posting seminggu sekali. Ya, awal itu tahun diaktifkan itu sekitar 3 tahun yang lalu lah ya. Seminggu sekali, kemudian seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, terus 4 kali, 5 kali sampai setiap hari 1. Terus beranjak dari situ ternyata masih banyak yang bisa kita soroti, akhirnya sehari 2 kali, sehari 3 kali, terus sampai sekarang ini rata-rata sehari antara 4 sampai 5 kali, 5 topik ya, 4 sampai 5 topik yang kita angkat. Kalau ide topiknya? Ide topiknya kita sifatnya sebenarnya lebih kepada reaction newsnya politik gitu. Jadi ada kabar politik apa di hari itu yang kita soroti. Langsung Bapak nyari sendiri atau ada tim khusus buat mencari? Sampai saat ini saya yang nyari sendiri karena kan sekarang banyak aplikasi ya. Saya terutama banyak pakai Babe News. Aplikasi Babe News itu kan kumpulan berita ya. Babe itu baca berita, nama aplikasinya. Kita dari situ kan karena saya sering baca berita-berita politik, si algoritma Babe pun lebih banyak menyodorkan berita-berita politik ke beranda Babe saya gitu. Judulnya adalah respon saya terhadap berita itu gitu. Misalkan ada kemarin tuh Pertalite Harus pakai aplikasi. harus pakai aplikasi. Itu kan saya menanggapinya ribet sekali tuh. Ya udah judulnya Pertamina ribet. Nah, gitulah. Kalau sehari bisa konten berapa video? Itu tadi 4 sampai 5 rata-rata. Langsung hari itu juga diedit, Iya. diupload. Iya, langsung. Jadi tayangnya bisa jadi kalau pagi syuting kan sebentar. Syuting sejam itu kita bisa dapat 4 sampai 5 topik. Karena kurang lebih kita bahan mentahnya itu antara 10 sampai 15 menit. Nanti bahan jadinya sekitar 8 sampai 10 menitan. Proses ngeditnya itu satu video sekitar 2 jam. Jadi kalau jam 8 syuting itu sekitar jam 11-12 itu udah bisa diupload, udah publish. Kalau proses pembuatan kayak gini kan misalkan lightingnya terus tempatnya emang udah disetting sendiri. Maksudnya Ngeset sendiri gini misalkan lighting atau ada yang bantuin? oh iya tim. Ada tim. Terus ini pun baru aja kita dapat studio kayak gini belum setahun. Ini awalnya tuh kita syuting di mana aja, kadang di garasi, kadang di tepi jalan. Tempat khusus? Nggak ada tempat khusus. Jadi kalau saya mau gambarkan dulu nih, jadi perbedaan channel dengan karakter model politik dengan hiburan itu beda jauh. Kalau hiburan itu kan sangat diperhitungkan tuh ya, background, kualitas suara, editing video, background segala macam. Nah kalau ini nggak ada, semua nggak ada. Jadi kalau channel politik macam kita itu penonton hanya fokus pada konten apa yang kita sampaikan gitu. Jadi mereka nggak pernah tuh komentar tentang wih backgroundnya bagus atau wih backgroundnya jelek, nggak pernah tuh, atau suaranya nggak jernih, nggak ada, walaupun rebek gitu ya. Kan kita juga sering ngevlog misalkan di jalan, di mobil kan suara segala macam, nggak ada yang protes. Yang penting isinya. Yang penting kontennya gitu. Orang lebih fokus ke situ. Kan beda ya sama channel hiburan. Terus ada jargon sapaan kalau misalkan pas pembukaan video. Ya itu, salam kedaulatan rakyat. Itu maksudnya gimana? Bahwa proses-proses politik yang ada di Indonesia selama ini kan
itu menegasikan peran-peran rakyat. Artinya begini, misalkan anggota legislatif lah ya, kita anggap gitu, anggota DPR itu kan mewakili rakyat. Ceritanya begitu, proses pemilu kan kita coblos sendiri tuh orangnya. Nah, faktualnya setelah mereka jadi anggota dewan di gedung DPR, mereka seringkali justru tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi memperjuangkan kepentingan partai politiknya, atau bahkan lebih spesifik lagi nurutin gimana pengennya ketua umum partai. Nah, jadi hilanglah itu kedaulatan rakyat di situ. Nah, makanya kita sebagai rakyat, perwakilan rakyat jelata gitu, yang berani menyampaikan ide-ide isi hati pikiran rakyat di channel ini, kita mengklaim bahwa keberadaan kita sebagai penggema suara hati rakyat untuk menegakkan kedaulatan rakyat yang hari ini telah mati di tangan anggota DPR. Kurang lebih gitu ya pertimbangannya. Tapi respon masyarakat bagus nggak terhadap berita politik di channel Bapak? Sangat bagus, sangat bagus. Jadi kalau kita lihat perkembangannya itu, seingat saya ya, dari sekitar belasan ribu subscriber saya itu lama sekali, mungkin 1 tahun lah ya, belasan ribu tuh. Nah, dari belasan ribu ke 100.000 itu kan loncat ya, itu hanya dalam waktu 3 bulan. Nah, tapi memang karena momentumnya pas gitu, waktu itu ketika rame-ramenya ya Pilpres lah 2019. Mulai ramai banyak. Ya, jadi kita bahas itu kan, jadi momennya pas. Kebanyakan yang ngasih komentar itu dari anak muda atau yang itu? Nah, itu bicara analitik penonton Saiful Jaman Channel ya. Itu di analitik bisa kita lihat laki-laki itu sekitar 80%. 20%-nya perempuan. Kemudian rentang usia penonton channel-channel politik ini terkonsentrasi di antara usia 45 sampai 65. Nah, jadi kalau pertanyaannya barusan siapa yang paling banyak komentar? Yaitu orang-orang yang usianya sekitaran 45 sampai 65. Lalu efek politik yang diharapkan dari pemberitaan Bapak terhadap pendidikan politik untuk anak muda? Ya, intinya kita mengajarkan mereka, anak-anak muda di Indonesia, kalau memang tidak banyak yang nonton video ini ya, karena kita kemasannya memang lebih banyak berformat untuk dewasa awal ke dewasa akhir lah, kurang lebih gitu. Tapi tetap kita coba juga menyasar ke anak-anak muda untuk mengajarkan keberanian dalam mengemukakan pendapat. Nah, hari ini era teknologi informasi begitu terbuka, orang bisa ngomong apa saja. Nah, harusnya ini bisa diikuti gitu oleh anak-anak muda bicara di TikTok, Instagram, Facebook, termasuk YouTube untuk menyampaikan isi hatinya. Efeknya apa? Efek channel-channel seperti ini sebenarnya luar biasa. Media sosial secara umum ya, tentu tidak bicara hanya YouTube. Di situ ada Twitter, ada Facebook, Instagram dan seterusnya. Ini bisa merubah kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau Fuji ingat itu Ruhut misalkan ketika menetapkan tiket mana itu ya, Borobudur ya, 750.000, itu akhirnya netizen ramai bicara di media sosial dibatalkan. Nah, terus ya banyak yang begitu-begitu itu efek dari ramainya kita ngomong di media sosial. Kalau rasa kepedulian masyarakat terhadap berita gimana dari pemberitaan? Saya nggak bisa mengukur secara umum ya, tapi kalau bicara di channel saya sangat ramai sebetulnya, mereka sangat peduli, sangat menginginkan negeri ini jauh lebih baik gitu. Dan syaratnya itu kan kalau dikelola oleh orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang jujur, yang amanah. Nah, sekarang faktanya berkebalikan gitu. Selain di YouTube, penyebaran video Bapak di mana? TikTok, Instagram itu. Jadi hasil video kita kalau di channel YouTube kan agak lama tuh. Tadi ya sekitar 8 sampai 10 menit lebih. Nah, masuk ke TikTok kita potong lagi tuh jadi 1-2 menit. Masuk ke Instagram juga sama 1-2 menit. Tapi ada kendala-kendala nggak dalam pembuatan video ini? Relatif nggak ada sih sebetulnya. Karena tadi ya kita tidak ekspektasi penonton juga tidak macam-macam. Kita syuting pakai handphone.
Nah, ini ya lampu yang sederhana gitu. Ya semuanya sederhana, nggak ada. Nggak kayak yang vlog-vlog gitu ya. Vlog anak-anak kan biasanya ini tempat segala macam gitu. Jadi ini seadanya. Iya seadanya aja gitu. Udah cukup. Udah.